Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan 7 orang, kali ini akan membahas mengenai penanganan dan pencegahan COVID-19 di Indonesia, yang menjadi tugas UAS Kewarganegaraan kelas D. Sudah 2 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia dan Indonesia. Pandemi ini telah banyak menimbulkan dampak dan perubahan di dunia maupun di Indonesia, mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, dan yang lainnya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani atau mencegah penyebaran pandemi COVID-19, seperti mensosialisasikan protokol kesehatan 5M, penelusuran kontak atau tracing dari kasus yang positif, kemudian memperbanyak tempat isolasi, lalu diadakannya PSBB, PPKM, dan di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk pengobatan dan juga penyediaan oksigen serta vaksinasi yang diadakan di berbagai daerah secara merata. Lalu, bagaimana sih tanggapan teman-teman jika penanganan COVID-19 ini dihubungkan dengan 8 landasan atau pola pikir suatu bangsa? Menurut saya, jika dihubungkan dengan identitas nasional, dalam penanganan COVID-19 ini adalah sebuah ajang bagi sebuah bangsa untuk menunjukkan kediriannya sendiri sebagai sebuah bangsa. COVID-19 ini memperlihatkan taraf identitas nasional kita yang sesungguhnya, dimulai dengan gerakan rakyat yang terorganisir dan masifnya untuk membantah narasi-narasi yang menyulut divergensi terkait vaksinasi. Karena untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 adalah mempercepat vaksinasi. Apabila Indonesia bisa menghadapinya, berarti bangsa ini bisalah dikatakan sebuah bangsa yang maju. Baik, saya akan mencoba menghubungkan masalah corona ini dengan integrasi negara. Menurut pendapat saya, corona sangat mempengaruhi integrasi Indonesia karena dengan datangnya virus ini sangat meresahkan dan menghambat perkembangan suatu negara, yang mana interaksi antara manusia secara langsung menjadi berkurang dan biasanya terjadi diskriminasi jika telah terjangkit COVID, yang mana hal ini dapat merusak integrasi Indonesia. Saya akan mencoba mengambil contoh kasus di mana orang yang terkena positif COVID biasanya diasingkan oleh suatu desa, atau ada kasus yang mana seseorang dipukulin dari desa itu karena hanya hal terkena positif COVID. Yang mana hal ini dapat menjadi perpecahan suatu negara. Ya, untuk negara dan konstitusi itu dalam keadaan yang terjadi di dalam negeri Indonesia, terjadi wabah COVID-19. Untuk pemerintah dan masyarakat saling genggam erat satu sama lain agar virus yang terjadi di Indonesia ini cepat selesai. Dan pemerintah sudah menerapkan PPKM dan mendorong penerapan 3T, yaitu testing, tracking, dan treatment, dan memperkerat pembentukan kekebalan kelompok, yaitu herd immunity, dan kedua yaitu mengawasi laju penyebaran virus corona. Selanjutnya, jika dihubungkan dengan hak asasi manusia, sejak pasien pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, pemberitaan media sosial nasional mengenai wabah ini seakan tak pernah surut. Banyak hak asasi yang terdampak akibat virus ini, salah satunya adalah hak asasi manusia. Lalu bagaimana solusi pemerintah agar hak asasi manusia itu dapat terpenuhi? Salah satunya adalah masyarakat gejala berat harus mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis. Kemudian masyarakat yang terkena gejala ringan harus dikarantina selama masa waktu yang ditentukan
oleh pihak kesehatan. Terus kemudian memberikan vaksin kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu selanjutnya dihubungkan dengan hak dan kewajiban. Sebelum masyarakat mendapatkan hak, masyarakat juga harus menjalankan kewajibannya. Contohnya mengikuti program vaksin pemerintah, kemudian melakukan tes rapid antigen sebelum bepergian ke luar daerah atau ke luar negeri. Kemudian melakukan karantina jika mengalami gejala ringan, sedang atau berat. Kemudian karantina setelah berpergian dari luar negeri. Itu saja menurut saya. Baik, selanjutnya saya akan menghubungkan isu demokrasi dan hukum dengan COVID-19 ini. Adanya COVID-19 ini berdampak juga pada demokrasi di Indonesia, di mana di demokrasinya pemerintah itu membuat suatu langkah atau suatu tindakan yang dimana dengan cara membuat aturan untuk menekan laju COVID ini. Salah satunya yaitu adanya pembatasan kegiatan seperti PSBB, PKM, dan juga ada aturan-aturan hukum di mana apabila melanggar itu akan ada sanksinya. Nah, di mana sebenarnya dari aturan tersebut atau upaya-upaya tersebut itu sangat berdampak baik untuk menekan laju COVID ini. Namun di sisi lain itu juga berdampak buruk. Contohnya adanya pembatasan kegiatan itu salah satunya membuat para pekerja ini tidak bisa beraktivitas kemana-mana sehingga ekonomi mereka menurun. Nah, selanjutnya ada juga di salah satunya di hukum ini, di sektor hukum, di mana di COVID ini kepercayaan masyarakat ini juga berkurang mengenai hukum. Saya ambil salah satu contohnya, yaitu adanya kasus korupsi bansos mengenai itu berkaitan dengan terkenanya Kemensos, di mana itu ada korupsi bansos, di mana hukumannya itu cuman kecil itu, nggak berat hukumannya. Ada juga ini juga sama juga dengan korupsi di Malang, yaitu pendamping PKH, program warga kurang mampu itu, di mana itu ada juga melakukan korupsi, namun hukumannya lebih berat daripada juliari batubara, di mana itu kasus korupsinya lebih besar. Di mana adanya hukum yang tidak tersebut membuat kepercayaan masyarakat di saat pandemi ini berkurang. Seperti itu. Baik, menurut saya, jika suatu penanganan COVID-19 di Indonesia ini dihubungkan dengan ketahanan nasional, yang mana ketahanan nasional merupakan kekuatan yang dapat menghadapi segala macam bentuk ancaman, tantangan seperti COVID-19 ini, pemerintah wajib melakukan ketahanan nasional yang tinggi. Yang mana ini sudah dilakukan. Pemerintah melakukan peningkatan ketahanan nasional dengan adanya vaksinasi. Vaksinasi akan menimbulkan imun atau daya tahan tubuh yang membuat tubuh kita itu memiliki antibodi untuk belajar atau mengenali virus yang telah dilemahkan. Dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi risiko penularan. Selanjutnya, jika dihubungkan dengan wawasan Nusantara, yang mana kita ketahui bahwa wawasan Nusantara sendiri merupakan cara pandang yang mengutamakan persatuan bangsa dalam menyelenggarakan kehidupan. Di saat seperti ini, masyarakat tidak boleh mudah terprovokasi atas informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat Indonesia, kita harus menentang hoax-hoax yang ada di media sosial. Sederhananya yang biasa terjadi yaitu hoax-hoax mengenai vaksinasi, yang mana masyarakat di kampung itu jarang membaca media sosial dan melihat di Google, sehingga ketika mendapatkan berita itu langsung ditelan secara mentah-mentah, yang mana itu membuat orang-orang menjadi enggan untuk vaksin karena mereka yakin bahwa vaksin itu bukan membuat sehat tapi malah membuat masyarakatnya itu sakit dan makin banyak yang terkena virus. Dan itu merupakan hoax yang banyak beredar di masyarakat yang membuat tujuan utama dari Indonesia untuk mencapai herd immunity yang
yang syaratnya adalah 70% masyarakatnya sudah vaksin supaya dapat terhindar dari pandemi seperti ini menjadi tidak tercapai. Jadi masyarakat Indonesia itu harus menjadi kesatuan yang tidak terpecah belah dan tidak mudah terprovokasi. Pandemi yang dihadapi adalah masalah bersama yang membutuhkan ikhtiar dan kerja keras dan kerjasama seluruh bangsa dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari permasalahan yang disebutkan teman-teman tadi, dalam permasalahan itu sendiri, untuk penanganan pandemi virus COVID-19, ada berbagai masalah yang harus dihadapi. Contohnya, banyaknya penduduk di negeri kita sendiri, Indonesia, yang sangat banyak, dan tersebarnya berita-berita hoax dari masyarakat, sehingga dari masyarakat atau pemerintah, sehingga tidak percayanya diadakan vaksinasi yang mampu mengobati daripada virus itu tersendiri atau virus COVID-19, dan terkendalanya transportasi dalam penyaluran vaksin ke tempat-tempat di pelosok desa, contohnya di pedalaman-pedalaman yang sangat tidak mampu dijangkau untuk transportasi itu sendiri. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan tanggapan-tanggapan yang luar biasa mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia yang dihubungkan dengan 8 landasan atau pola pikir suatu bangsa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.